Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear. Nah, pada waktu materi sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan linear. Kalau persamaan berarti itu tandanya sama dengan. Nah, tapi kalau pertidaksamaan ini tandanya ada apa saja? Berarti tidak sama dengan, berarti bisa besar dari, bisa kecil dari, atau besar sama dengan, ataupun kecil sama dengan. Nah, itu adalah tanda-tanda dalam pertidaksamaan linear. Nah, adapun persamaan umum dari suatu persamaan pertidaksamaan linear itu bisa AX tambah BY kecil dari C, AX tambah BY besar dari C, AX tambah BY kecil sama dengan C, AX tambah BY besar sama dengan C, di mana A, B, dan C itu adalah bilangan real, A dan B itu tidak sama dengan 0, dan X dan Y ini adalah variabel. Nah, karena di sini dia mempunyai dua variabel, yaitu X dan Y, maka pertidaksamaan ini dinamakan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Atau kita singkat dengan pertidaksamaan itu PT linear dua variabel. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara ya menggambarkan ya grafik dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel, atau menentukan bagaimana cara kita menentukan daerah yang memenuhi suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, oke. Di sini kita suruh menentukan daerahnya ya. Kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi, di sini yang ditanya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian. Daerah penyelesaian. Oke, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, maka langkahnya adalah kita buat grafiknya ya. Kita jawab, oke, yang A ya. Kita buat dulu grafiknya. Nah, untuk membuat grafiknya, maka langkah pertama adalah kita cari titiknya ya. Kita cari titiknya. Langkah 1, kita cari titiknya. Nah, untuk mencari titik X dan Y-nya, maka apa? Langkahnya adalah tanda ketidaksamaan ini kita rubah dengan menjadi tanda sama dengan. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Oke, langkah ke-1, tanda ketidaksama dengan ini dirubah menjadi tanda sama dengan. Silakan dicatat ya. Oke, saya buat langkahnya di sini. Langkah ke-1 itu apa? Tanda tidak sama. Apa tidak sama? Bisa kecil, besar, kecil dari, besar dari, itu dirubah menjadi tanda sama dengan. Oke, nah itu langkah ke-1 ya. Tanda tidak samanya dirubah, jadi tanda kecil darinya dirubah jadi tanda sama dengan. Oke, nah setelah kita dapatkan persamaannya, maka lanjutnya kita apa? Kita cari titiknya ya. Nah, untuk mencari titiknya berarti langsung saja kita buat pertama, cari titiknya. Untuk mencari titik berarti ke-1 kita misalkan dulu X-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau X sama dengan 0 kita ganti, ayo 2X berarti ganti dengan 0 tambah 3Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 3-nya pindah jadi bagi ya. 12/3 berarti Y-nya sama dengan
Oke, berarti kita dapatkan titiknya adalah apa? X-nya 0, Y-nya 4. Berarti titiknya itu adalah apa? 0,4. Oke, ini titik. Kemudian setelah X sama dengan 0, kita ambil lagi apa? Y sama dengan 0, ya. Oke. Selanjutnya X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0. Oke, nah untuk Y sama dengan 0 langsung saja kita masukkan angkanya, berarti 2X tambah 3, kita ganti Y-nya dengan 0 langsung ya, nih 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, 0 kali 3 kan 0, berarti 2X, berarti X sama dengan 2 ini bisa pindah, ya kan? Kalau pindah berarti posisinya gimana? Jadi bagi ya, 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti titiknya adalah apa? Kita dapatkan titiknya, Y-nya 0, berarti kalau 0, Y-nya berarti sebelah kanan ya. X-nya 6. Nah, inilah titiknya. Nah, setelah ini maka kita gambarkan ya. Langkah kedua apa? Kita gambarkan. Kita gambarkan dahulu. Oke, nah setelah ini kita gambarkan. Ingat titiknya tadi adalah kita catat ulang di sini. Titik yang kita dapatkan itu adalah 0,4. Satu lagi 6,0. Nah, untuk menggambarkannya ini angka baiknya kalau kita menggunakan kertas grafik atau buku matematika ya, buku khusus matematika yang untuk membuat grafik. Oke. Oke, nah ini ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah jadi kalau mau lebih bagus, hasilnya lebih akurat ya, yang digunakan itu adalah kertas grafik atau buku matematika yang memang khusus untuk membuat grafik. Nah, kita titik pertama yaitu 0,4, berarti X-nya 0. X-nya 0 berarti di sini ya. Y 4 berarti ini garis Y, perhatikan. Ini kan garis Y, titiknya titik 0, X-nya 0, Y-nya 4, berarti ini titiknya. Nah, oke. Ini titik 0,4. Selanjutnya, titiknya ke kedua yaitu 6,0, berarti X-nya 6. Kita lihat sumbu X-nya 6. Berarti Y-nya 0 di sini, maka ini titiknya 6,0. Nah, selanjutnya apa? Kita tariklah garis lurus. Nah, kita tarik garis lurus. Oke. Ada dua hal yang harus diperhatikan di sini. Pada saat kita menarik garis, kita lihat tandanya ya. Pada yang diminta untuk ini karena keseimbangan antara jarak satuan 1 ke 2, 2 ke 3 ini tidak sama, makanya garisnya tidak rapi. Harusnya dia garisnya rapi ya. Jadi silahkan gunakan buku yang memang khusus untuk menggambar grafik atau buku matematika. Oke, karena dan juga gunakan penggaris ya. Oke, karena ini keadaan darurat, penggarisnya tidak ketemu di mana, maka ini kita anggap lurus. Nah, karena tadi persamaannya adalah apa? Masih ingat 2x ya. Tidak samanya adalah 2x tambah 3y ya. Kecil sama dengan 12. Nah, karena tandanya ada sama dengannya, maka dia harus menggunakan garisnya garis utuh. Ya, mesti diingat ini konsep, maka garisnya nggak boleh putus-putus gini, harus bersambung utuh. Ya, garisnya garis utuh, tidak boleh putus-putus. Dia ada dua teorinya. Kapan kita buat garis yang putus-putus dan kapan kita buat garisnya bersambung. Oke, kalau misalnya tandanya besar atau kecil, tanpa ada sama dengan, maka garis yang kita buat adalah putus-putus. Tapi kalau seandainya tandanya besar sama dengan atau kecil sama dengan, maka garis yang kebuat kita adalah garis utuh. Ini konsepnya dan mesti diingat. Oke, saya lingkari. Nah, oke. Karena di sini dia mintanya adalah tandanya kecil sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka garisnya harus utuh. Nah, inilah garisnya. Ini garis apa? Garis 2x tambah
3Y ya. Nah, ini masih garis ini menyatakan sama dengan 12 ya. Garis ini kan garis 0,4 sama 6,0 ini adalah apa? Garis batas ya, 2 sama dengan 12. Nah, ada dua daerah ya. Langkah kedua. Oke. Langkah kedua. Oke. Langkah kedua setelah kita tentukan titiknya dan grafiknya, kita tentukan DHP-nya. Nah, untuk menentukan DHP, apa itu DHP, daerah himpunan penyelesaiannya, maka pertama kita harus cari dulu uji titik. Nah, yang harus diperhatikan di sini bahwa ini adalah garis apabila tandanya sama dengan ya. Garis ini namanya garis apa? Garis batas. Berarti ada dua daerah di sini. Daerah yang berada di atas garis atau daerah yang berada di bawah garis. Oke. Nah, kita buat daerah yang berada di atas garis ini namanya daerah 1. Kemudian, daerah yang berada di bawah garis ini namanya daerah 2. Nah, jadi ada dua daerah di sini, ada daerah 1 dan ada daerah 2. Nah, daerah manakah yang akan menjadi himpunan penyelesaian untuk 2x tambah 3y kecil sama dengan 12? Maka kita harus lakukan titik uji atau uji titiknya ya. Titik uji. Apakah apakah daerah yang di bawah garis yang menjadi daerah himpunan penyelesaian ataukah daerah yang di atas garis? Tergantung dengan titik uji. Titik uji, oke, kalimatnya terbalik ya. Titik uji. Nah, titik uji yang kita digunakan di sini apa? Sesuai dengan daerah sesuai dengan daerah yang ada. Boleh kita ambil titik yang berada di daerah yang kedua atau boleh kita ambil ke daerah yang ke satu ya. Oke, nah kita ambil saja daerah yang kedua biar gampang ya. Kita ambil angkanya yang kecil. Berarti angka yang mana yang kecil? Ambil saja yang 0,0 biar gampang ngitungnya ya. Boleh nggak kita gunakan 1,1? Boleh. Kalau 1,1 berarti dia berada di daerah mana? Di daerah yang kedua ya. Oke, kalau kita ambil 2,3 kita tarik garis lurus, apakah dia berada di daerah kedua? Iya, dia masih berada di daerah kedua. Oke, makanya kita ambil saja 0,0 biar gampang menghitungnya. Oke, boleh nggak kita ambil 1,1? Boleh. Nah, asalkan titik 0,0 ya, ini asalkan, saya ulangi, asalkan garis batas, ini namanya apa tadi? Ini garis batas ya. Asalkan garis batasnya itu tidak berada pada titik 0,0. Maka 0,0-nya boleh kita gunakan sebagai titik uji. Tapi kalau misalnya garis batasnya di 0,0 berarti 0,0-nya tidak boleh kita gunakan untuk titik uji ya. Asalkan titik 0,0 tidak terletak pada garis batas. Oke. Maka kita langsung saja masukin X-nya 0, Y-nya 0. Oke. Apa pertidaksamaannya? Pertidaksamaannya adalah 2X tambah 3Y kecil sama dengan 12. Kita ganti X-nya 0, oke, titik uji. Berarti titik uji ya. Masih kita pakai uji. X-nya 0 berarti apa? Titik uji tinggal titik uji 0,0. Ganti X-nya dengan 0 berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kecil sama dengan 12. Oke. Nah, 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0 kecil sama dengan 12. Nah, sampai di sini kita lihat. Hasilnya kan 0. Kecil sama dengan 12. Apakah benar 0 itu kecil sama dengan 12? Benar atau salah? Pasti benar ya. Oke, benar. Berarti daerah yang 0,0 ini daerah ke-1 atau kedua?
Saya yang tanya, saya yang jawab ya. Daerah 0,0, kita lihat di sini, ini kan 0,0 ya. 0,0 ini berada pada daerah yang kedua. Nah, berarti daerah yang kedua ini apa katanya? Benar. Maka apa? Daerah yang kedua. Oke, salah ya. Harusnya daerah itu A-nya setelah huruf R. Oke, sorry. Daerah yang kedua. Nah, menjadi apa? Daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Daerah yang kedua inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Misalnya nanti, misal hasil perhitungan ya, kita dapatkan dia salah, berarti bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Contoh misalnya ya, oke. Kita gunakan titik uji angka yang besar ya, yang berada di area 1 berarti 4 sama 6. Oke. 4,6. Oke. 4,6 ngambilnya dari mana? Ini 4 ya, X-nya 4, Y-nya 6. Kalau kita tarik garis lurus, nah ya, perhatikan ini sengaja tidak dibuat ya. 4,6 kalau kita tarik garis lurus. Oke, saya buat saja bintik hitam. Nah, di sini ini titik 4,6 ini di luar daerah 2. Berarti ini titik 4,6 berada di daerah yang keberapa? Yang ke-1. Oke. Nah, lanjut. Kita masukkan pada persamaannya. Ayo, 2x tambah 3y, pertidaksamaan dengan 12, ganti x-nya dengan 4, berarti 2 kali 4 tambah 3, y-nya berarti 6 ya. Saya geser. Oke, saya ulangi. Daerah yang benar itu adalah daerah yang kedua. Maka daerah yang benar ini adalah yang kita warnai. Oke, jadi yang kedua ini yang kita warnai, maka kita perlihat garis warna merah. Oke. Nah, jadi daerah yang kedua ini yang merupakan apa namanya? Daerah himpunan penyelesaian. Kita tulislah DHP. Oke, jadi daerah yang kedua ini yang diwarnai ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi ada 2 soal, berarti yang satunya silakan dikerjakan sendiri dengan cara yang sama. Dan mesti diingat bahwa apa? Kalau garisnya tandanya besar dan kecil, garisnya putus-putus. Kalau tandanya besar sama dengan dan kecil sama dengan, berarti garisnya utuh. Nah, tadi soal yang kedua itu tandanya adalah besar. Berarti kalau besar maka garisnya harus kita buat putus-putus ya, dihapus. Putus-putus aja seperti ini, putus-putus. Oke? Nah, ini titik-titik ya, berarti agak panjang putus-putus. Oke? Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Nanti akan kita lanjutkan di forum diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.